Pengertian KY. Komisi Yudisial atau yang biasa disebut KY adalah lembaga yang mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah 1. Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. 2. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial diantaranya adalah A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. B. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. D. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Wewenang sesuai Pasal 13 U18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, KEPPH berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas A. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, B. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, C. Menetapkan calon Hakim Agung, dan D. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. B. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. D. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Anggotaan Komisi Yudisial. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum, dan 1 anggota masyarakat.
Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap. Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial. Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial 1. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hubungan MA dengan Komisi Yudisial atau yang kita sebut juga dengan KY adalah MA bertugas mengawasi Hakim Agung secara internal, sedangkan KY mengawasi secara eksternal. Namun, hasil pengawasan KY harus dilaporkan ke MA. Penjelasan. Sebagai wakil Tuhan di bumi seorang, hakim juga perlu diawasi. Hal ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab hakim yang sangat besar, yaitu mengadili masyarakat yang sedang bermasalah. Namun, hakim tetap saja manusia, yang terkadang dapat menggunakan tugas dan wewenangnya untuk keperluan pribadi. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bertugas untuk mengawasi para hakim tersebut.